Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nanda Saputra. Saya dari jurusan Sistem Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktek 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya meminta seperti sebelumnya membuat sebuah pemrograman menggunakan view komponen atau Vue.js menggunakan JavaScript framework. Di sini mahasiswa menerapkan fungsi menampilkan data dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat tugas yang diberikan adalah ini. Dengan struktur seperti ini, dengan data yang sudah diberikan sebelumnya. Kita lihat di sini, saya sudah membuat sebuah pemrograman yang dimana di dalamnya ada indeks untuk indeks HTML mengatur tampilan utama, yang di dalamnya sudah ada folder template, yang di dalamnya ada folder file yang mengatur file HTML. Ya, di sini untuk mengatur file header, di sini untuk menampilkan dengan app modal HTML yang mana mengambil komponen yang diperlukan. Di sini overlay, konten, modal header dan body, mengatur button dan sebagainya. Di sini ada do tracking.html. Di sini untuk mengatur tampilan do trackingnya nanti. Setelah itu ada order form, yang mana order form ini untuk mengatur pemesanan yang akan kita buat nanti. Jadi jika ada pesanan, kita bisa memasukkan di bagian order form ini. Order form HTML mengatur tampilannya. Status batch itu untuk mengatur tampilan warnanya nanti. Apa status apakah dia stok menipis atau stok penuh. Stok table yang di sini mengatur tentang tabel stok baru, daftar bahan ajar dan sebagainya. Di sini bisa kita lihat. Di sini juga kita diminta untuk menambahkan alert atau warning. Salah satu kriteria yang diminta. Di sini menampilkan tabel stok, informasi hasil filter dan sebagainya. Setelah itu kita bisa cek di sini web header, daftar paket. Di sini kita sebelumnya data yang sudah diberikan, data bahan ajarnya ini. OPBJJ list, kategori list yang sudah diberikan, daftar stok buku dan paketnya. Dan ada sebuah pesanan dummy yang sudah diberikan atas nama Rina Wulandari. Oke, setelah itu aset di sini menampilkan settingan untuk warna, font dan sebagainya. Gradient, tombol atau button, di situ ada tab konten untuk menampilkan header, warna dan sebagainya. Oke. Image di sini saya kosongkan karena di situ keterangannya opsional, jadi saya tidak memasukkannya. Di folder JS terdapat folder komponen dan service. Komponen ada app header yang mengatur headernya, atau ini bagian backend atau bagian otaknya yang mengatur cara kerja websitenya nanti. Di sini ada daftar paket yang kita import langsung dari dari data bahan ajar tadi. Ada paket list, di sini kita bikin stock list. Setelah itu kita masukkan form data yang mana ada kode, nama, harga, isi. Kita bikin array kosong agar kita bisa menambahkannya nanti. Setelah itu kita coba lihat ke bawah. Saya di sini menjelaskan garis besarnya karena kita nanti langsung menampilkan tampilan hasilnya dan cara kerjanya. Cek duplikasi kode kecuali saat edit. Ini kita cek do tracking, ini yang mengatur untuk kita men-tracking menggunakan apakah dia sedang dalam perjalanan, waktu dan keterangan perjalanan error juga di situ. Setelah itu kita lihat di sini kita masukkan status listnya, menunggu konfirmasi, diproses dalam perjalanan sampai tujuan, selesai, diterima dan dibatalkan. Metode currency-nya kita menggunakan rupiah, yang mana nanti melihat harganya. Terus setelah itu kita memasukkan tanggal, waktu dan sebagainya. Ini semua yang akan mengatur do tracking HTML tadi.
Jadi ini otak yang mengatur semuanya. Order form juga sama, ini yang mengatur ketika kita menginput data pesanan terbaru. Coba kita lihat, wait, total harga, OPPJJ, alamat, nomor telepon, email, dan pengiriman sebuah pesanan. Jadi kita membuat sebuah form yang mana harus diisi wajib. Jika tidak diisi, maka tidak bisa diinput. Setelah itu stock table ini stok yang sudah diberikan tadi sebelumnya. Setelah itu ini FJS ini cost data dummy yang sudah diberikan di data bahan ajar.json tadi. Kita lihat di sini data yang sudah diberikan. Ini karena tadi di data di sini kita cek di sini ada double. Jadi saya buat beda dengan nama Budi Santoso. Kebalikan NIM-nya kebalikan, saya buat seperti itu. Setelah itu kita langsung coba run start debugging. Maaf. Saya sebelumnya sudah membuka. Oke, ini. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah alert juga. Di sini ada alertnya, peringatan terdapat stok yang mendekati batas minimum. Di sini kita bisa edit. Stok penuh. Sananya kita buat. Di sini stoknya kita buat 25. Active stok ada 15. Coba kita buat. Oke, stok aman. Pengantar akuntansi di sini kita hampir habis. Kita tambah jadi 23. Coba kita buat seperti ini, apakah dia oke, aman. Setelah itu kita cek ini, kita buat stok sudah penuh kembali, atau kita buat seperti ini, ready stock. Quantity kita buat 20 saja. Setelah itu kita buat di sini 17. Oke, berhasil diupdate. Ya, di sini sudah aman semua dan hilang peringatan alertnya. Di sini kita bisa contoh, kita mengambil kode ECMA 4115, kita di sini buat langsung muncul. Jadi kita bisa ngelihat dia masuk mata wajib atau pilihan. Oh, ternyata dia masuk di mata kuliah wajib. Dia masuk di OPJJ mana? Oke, ternyata dia masuk Jakarta. Kita bisa ngeriset semuanya. Reset filter. Di sini jika kita menambahkan baru AKMI 2109 seandainya gitu. Contoh manajemen marketing. Kategori wajib OPJJ Jakarta, kita buat rak di R1 sampai R5. Harga 80.000. Status stok kita buat 16. Di sini quantity ada 19. Coba kita kosongkan saja, bisa ditambahkan. Di sini kita bisa melihat. Oke, tadi saya buat stock ready. Sini sudah kita buat. Jika saya pindah ke tab selanjutnya, paket bahan ajar, form pemesanan, tracking pesanan, dia kita cek di sini. Daftar paket bahan ajar ada 2, paket IPS dasar dan paket IPA dasar. Jumlah bahan ajar di dalamnya ada 2. Harga paket 120.000. Stok minimum tersedia semua. Oke. Sini kita bisa edit untuk memasukkan salah satu contoh. Kita masukkan manajemen marketing, masukin ke IPS. Oke. Setelah itu kita bisa di sini membuat pemesanan satuan dan pemesanan paket. Pemesanan satuan kita bisa lihat di sini contoh. Saya di sini akan membuat 04 492 80 557 Aris Nanda Saputra PJJ Jakarta, Pademangan Jakarta Utara, RT RW 001 009 Aris jadi format emailnya memang sudah kita setting. Jika memasukkan namanya saja tidak bisa.
Jadi harus memasukkan dengan format email yang benar @gmail.com, baru dia bisa. Paket bahan ajar kita buat di sini karena ini pesanan satuan, jadi kita bisa pesan satuan saja. Nah, saya tambahkan keranjang di sini muncul. Jika kita ingin pesan dua, di sini otomatis nambah jadi 130.000. Reguler express di sini pesanan yang diminta akan oke, kita pesanan sudah gini pesanan tolong rapikan pesanan yang saya minta. Oke, di sini buat pesanan. Oke, form pesanan sudah dibuat. Kita lihat di sini tracking pesanan. Oke, sudah masuk. Di sini Aris Nanda Saputra NIM 04928557. Paket JNT karena dia pesanan satu-satu. Ini pesanan satuan. Menunggu dikonfirmasi. Coba kita lagi buat pemesanan paket. Dia bentuknya paket. Kelsa. Di sini kita buat masukkan ini 0492. Kelsa. Dan pasar Bali. Pesanannya seperti itu. 08 kelsa@gmail.com. Segera dikirim. Bali RT RW Oke, salah tadi. Oke, sekarang kita buat pesanan. Pesanan berhasil dibuat. Oke, sekarang sudah ada dengan NIM sekian. Oke, kita bisa cek di sini menunggu konfirmasi. Ini dengan Wulandari dalam perjalanan. Budi Santoso sudah selesai. Oke, Aris Nanda Saputra kita lihat di sini. Jika kita ingin mengupdate status, tambahkan di perjalanan. Oke, pesanan diterima dan sedang diproses. Kita buat di sini pesanan sudah diberikan kepada pihak ekspedisi. Tandanya seperti itu, update status, diproses dalam perjalanan, update status. Tutup. Oke, sudah berubah dalam perjalanan. Untuk Kelsa kita paket sudah diserahkan kepada kurir, misalnya seperti itu. Kita update status dalam proses. Yang Rina, kita bisa update status dalam perjalanan sudah sampai tujuan. Kita update status di sini, kita update tambahkan riwayat perjalanan. Paket telah sampai di daerah pengirim. Penerima. Oke. Sampai di tujuan, kita update lagi, selesai. Kita update aja langsung diterima. Paket telah diterima oleh pemesan. Jadi otomatis berubah menjadi hijau juga. Jadi form pemesanan sudah ada, tracking pesanan, paket bahan ajar, stok, dan sudah ada. Kita reset filter. Oke. Seandainya ini saya acak-acak, saya reset filter, dia kembali lagi. Atau kita bisa searching dari menggunakan kode. Oke, otomatis muncul. Tambah stok baru tadi bisa. Paket bahan ajar tersedia. Pemesanan bisa. Pemesanan satuan, pemesanan paket juga sudah bisa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.